Oke semuanya, balik lagi di channel YouTube gue Giovanni Tobia, dan kali ini kita kedatangan lagi Vespa Primavera 150 3V IA, dan ini belum yang iGet. Oke, ini tahun motor 2017, untuk plat sendiri masih panjang dari Bekasi, STNK nya bulan 10, kaleng 2027 cuy, udah sekitar 4 tahun lagi, dan platnya sudah putih. Motornya mulus banget, langsung kita lihat detailnya seperti apa, mulai dari depan. Nah, untuk bagian depan sendiri kita lihat cat-catnya di sini. Untuk bagian headlampnya sendiri masih bagus. Untuk chrome-nya sendiri kita lihat masih bening juga di sini. Lampunya model bulat Primavera. Kalau Sprint itu modelnya mirip sama S125. Dia bentuknya lebih sporty. Dan kalau Primavera ini lebih elegan dan aerodinamis gitulah. Bukan aerodinamis, lebih bulat-bulat lucu lah. Untuk lampu sendiri aslinya ini bohlam, sudah diganti LED aftermarket. Pakai yang 2 sisi. Ini tanpa relay atau kipas ya. Tinggal dipasang doang kayak lampu Beat, Vario standar lah. Untuk bagian list chrome di sini sebenarnya ada sedikit bercak-bercak gitu. Ini mungkin chrome-nya kena hujan panas nggak langsung dicuci, jadi dia ada kayak jamurnya gitu. Di sini juga di bagian body silvernya ini plastik ya. Dia ada kayak keriting-keriting gitu. Nanti kita lihat zoom dari dekat ya biar kelihatan. Cuman emang kalau dilihat dari jauh tuh nggak terlalu kelihatan, dan mungkin sebagian banyak orang nggak terlalu memperhatikan hal tersebut. Oke, ke bagian bawah sendiri, untuk bagian dasi di sini logo Piaggio-nya, shield coating plastiknya agak ngelupas sedikit, dilem lagi bisa ya. Cuman ini logo Piaggio masih nempel. Logo Vespa-nya 3D, emblem emboss di sini juga masih nempel bagus. Chrome list di samping pinggirnya sampai bawah ini juga masih bagus. Tidak ada yang kayak cuil atau segala macam bekas scratch, nggak ada. Ini mulus banget, nggak bekas jatuh. Untuk bagian lampu DRL-nya di sini atau lampu kotaknya, senjanya di sini LED, dan T-nya masih bohlam. Sama kayak 125 yang udah kita review kondisi juga. Cek langsung videonya di channel YouTube Giovanni Tobia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, oke, untuk bagian depan sini, untuk yang Primavera 3V IA ini dia ada list chrome-nya di sini ya. Kalau yang LX atau S125 itu dia cuma dikasih kayak warna doang, warnanya merah atau kuning atau apa gitu ya. Kalau di sini ada tambahan kit chrome. Lalu di sini juga, ini untuk chrome-nya juga masih lumayan bagus, walaupun dia ada kayak swirl atau bekas sikat gitu. Jadi chrome-nya bukan yang bener-bener chrome banget, tapi ada sedikit goresan. Di samping-samping ditambahin besi atau shield cover karena body Vespa mahal. Jadi dia dikasih besi lagi tambahan, dikelilingin kayak gini. Jadi kalau misalnya nyeruduk motor depan atau samping, yang kena shieldnya duluan. Untuk bagian ban, dia sekarang pakai ban V396 dari Rubber. Dan untuk bannya ini baru pertama kali gue denger juga. Ulirnya sendiri masih lumayan tebal. Ini pemakaian 2 tahun masih bisa, apalagi Vespa yang jarang dipakai tuh. Mungkin 4 tahun mungkin bannya masih awet. Butnya dari 2017 sampai sekarang ini juga masih lumayan tebal. Gua nggak tahu orinya tuh pakai apa. Setahu gua sih Maxxis ya. Oke, untuk bagian baut 5-nya di sini 5 buah masih aman semua. Ini pakai baut L semua, dan ada dop warna chrome yang dimana chrome-nya juga agak sedikit berjamur. Di sini velgnya warna silver. Dia tidak ada bekas congkelan juga, masih bersih semua, clean ya. Ventilnya juga masih clean, nggak ada bekas congkel-congkelan, rapih. Untuk disc brake-nya sendiri, setahu gue ini 200 mm, masih halus banget, nggak ada yang bergelombang nih disc brake-nya. Terus di bagian kanan sendiri, chrome di bagian suspensinya juga, yang tulisan Vespa, chrome-nya juga agak sedikit berjamur. Mungkin ini motor pernah sekali kena hujan, becek atau segala macam, lama nggak dicuci, nggak langsung dicuci, jadi jamurnya tuh bercak di bagian chrome-chrome-nya. Untuk bagian spring shockbreaker-nya warna hitam standar, dan kalipernya 1 piston. Ini 3V itu setahu gue belum ABS kali ya, yang iGet tuh ABS. Oke lah, kira-kira gitu kondisi dari depan. Shocknya tidak ada yang bocor-bocor, masih kering semua. Ini shock Vespa pakai oli kan ya, bukan pakai gas ya, gue lupa. Tapi yang pasti kabel-kabel di sini semua masih terpasang dengan rapi. Nah, untuk bagian hand grip sendiri kita lihat di sini detailnya langsung dari dekat. Itu gripnya masih lumayan bagus semua. Tulisan Vespa-nya nggak ada yang botak sama sekali ya. Jadi ini yang pakai juga rapih. Handle-nya ini yang tadinya warna stainless sekarang agak sedikit beda. Dia bukan chrome yang mengkilat kayak kit-kit body lainnya, tapi dia agak dibikin stainless, mirip punya Yamaha. Chrome-nya agak burem-burem gini. Nggak ada smart lock di sini, dan di bagian body saklar-saklarnya ini ada sedikit goresan, kayak pernah dicuci sikat gitu ya. Jadi agak sedikit tergores. Di sini ada sen lagi. Ini lampunya cuy. Ini low beam.
Ini high beam. Nanti kita coba. Gue belum pernah pakai Primavera. Untuk sen kiri kanan, tombol-tombolnya masih bagus, klaksonnya juga masih clicky semua. Dan di bagian kanan di sini juga ada untuk sama on off untuk lampunya. Jadi kalau Vespa itu belum auto headlight on kayak motor-motor Jepang ya. Dan di sini ada mode untuk ganti instrumen speedometer. Nanti kita coba juga. Di sini ada electric starter. Tombol semua masih fontnya masih ada semua tuh, masih rapih dan bagus. Jadi dia nggak botak. Kan ada biasanya kalau motor dipakai lumayan lama, tombol-tombolnya tuh lumayan botak. Kayak Aerox gua tuh dari tahun 2018, tombol klaksonnya udah botak, sennya udah hilang. Nah ini kita coba langsung ngangkat speedometernya. Di sini ada dua parameter, mile per hour sama kilometer per jam. Dan di sini ada MID yang backgroundnya monokrom standar, belum negatif display. Ada oil pressure kalau nggak salah, high beam. Jadi ada pass beamnya ya, ini high beam, low beam, dan pass beam. Terus juga untuk sen dia nyatu sini kiri kanan. Jadi kiri apa kanan yang nyala nggak tahu, dua-duanya nyala di sini. Ada engine indikator, fuel indikator di sini, dan untuk barnya ada di sini. Di tengah ada odometer. Odometernya baru 7.000 km nih tahun 2017, jam digital. Ada trip A, trip B, dan udah selesai. Dia tidak ada average current atau real time consumption standar. Di sini ada emblem Vespa 3D yang muncul ya. Dan mikanya masih bening, nggak ada yang pecah. Kalau lihat dari samping juga nggak ada yang guratan-guratan pecahan. Masih kokoh dan solid, rapih. Oke guys, untuk bagian tengah kita langsung lihat aja di bagian deck sini ada tambahan karpet ya, dan kita lihat di baliknya masih bening semua, karet-karetnya juga masih gak ada yang botak, masih halus semua. Terus bagian dashboard laci depan juga masih bagus, bukanya juga kita lihat di sini ada fuse, sikring, terus soket charger, ini USB, semua tempat penyimpanannya masih bagus dan dia nggak soft opening ya. Karpetnya sendiri ini udah dikasih karet dan detailnya masih bagus semua. Bawah-bawah juga nggak ada yang baret, nggak ada yang bekas jatuh cuy. Krum-krumnya juga masih mulus semua sampai belakang. Untuk pijakan boncengan sendiri belum ada tambahan sama sekali. Dia masih pijakan standar kayak gini. Dan ini kita lihat nih bodinya, catnya nggak ada yang keriting, furnishnya masih tebal juga, dan warnanya bagus, nggak ada yang botak atau gradasi. Jadi ini motor nggak sering dipakai di luar ya, jadi terawat banget, aman. Dan untuk jok sendiri warna coklat dengan bahan jahitan-jahitan. Ini sebenarnya one tone, cuma dikasih motif jahitan aja, dan nggak ada yang bolong, nggak ada yang robek juga. Nah untuk bagian knalpot sendiri ini chrome sebenarnya, cuman udah agak pudar sedikit. Covernya masih terpasang. Kalau yang versi S125 sama LX itu pakai plastik ya. Dan Primavera Sprint ini pakai chrome aluminium. Dan di sini cover kipasnya masih bagus, nggak ada yang lecet. Knalpot nggak ada karat-karat besi juga di situ, masih lumayan mulus leherannya. Nah untuk velg sendiri sama ya, yang belakang sama kayak depan, nggak ada bekas congkelan atau boncel-boncel. Jadi rapih, ini ban belum pernah dicongkel-congkel. Dan untuk bagian belakang sama, bannya pakai dari rubber. Ya ukuran standar V, tipenya V396, ring 11 inci, 120/70. Kalau yang S125 itu ring belakangnya tuh 10 inci ya. Oke, di sini ditambahin seperti roll bar panjang untuk melindungi bodi, karena ini kan bodi monokok. Jadi kalau penyok harus diketok magic, didempul gitu, nggak bisa diganti bodi. Makanya dikasih roll bar lagi biar kalau misalnya amit-amit jatuh itu terlindungi dari benturan. Dia pasang sampai atas sini dan masih kaleng banget. Lampu di belakang sen masih bohlam. Dan setahu gue Primavera itu sama Sprint yang baru itu udah LED. Sekarang kita coba nyalakan. Masih pakai bohlam dan stop lamp DRL-nya juga bohlam. Nah untuk bagian CVT di sini kita lihat kolong-kolongnya masih bersih ya, warna CVT warna chrome. Di sini sih tulisannya iGet, cuma di depan ini 3V IA. Setahu gue 2V, 3V sebelum iGet. Belum terlalu paham Vespa, jadi langsung kita nyalakan mesinnya. Wih masih. By the way ini memang starternya begitu ya, pakai dinamo karena dia belum smart motor generator atau ACG kayak Honda. Jadi dinamonya masih kedengeran. Dan untuk odometer masih di angka 7.000 km. Ada saklar on off lampunya. Ini DRL-nya aja. Jadi kalau misalnya kalian mau ngirit aki, kalian bisa milih nyala DRL-nya doang.
Ini suara agak berisik ya, semoga masih terdengar. Untuk bagian lampu-lampu sendiri standar ya, terangnya mungkin bukan yang terang banget karena ini aftermarket juga setahu gua. Aslinya bohlam. Ya kayak gitu kurang lebih. Tidak ada zat di sini, sen kiri kanan standar pakai bohlam juga. Mesinnya halus, nggak ada yang litik juga. Mantap, masih bersih banget suaranya. Jadi untuk harga jualnya Vespa Primavera 150 tahun 2017 plat panjang sampai 2027 dari Bekasi. Kalian bisa dapetin unitnya di Arumi Motor. Langsung aja datang ke sini, kontaknya ada gua taruh di deskripsi. Jalan Rawabogo, Kota Bekasi, Jawa Barat. Yang mau unitnya ada 2 Vespa S125 sama Primavera 150. Yang S125 itu tahun 2022, masih 400 km. Langsung aja pesan di Arumi Motor. Ketemu lagi video berikutnya. Segitu dulu review kondisi dari Vespa Piaggio Primavera 150 2017 ini. Ini tolong koreksi, ini 3V atau iGet, apa bedanya gitu ya? Setahu gua 3V itu sebelum iGet, kayak di YMZ FI atau Blue Core gitu. Dan kondisi menurut gua overall masih bagus banget, rapih. Walaupun memang di bagian krum-krumnya ini agak keriting, dan di handle-nya juga agak keriting. Tapi ya bisa lah dioles lagi di salon motor. Dan untuk kalian yang mau mampir ke sini, stoknya juga masih banyak banget. Ada X-Max juga 250, harganya 55 juta rupiah. Ini untuk Vespa Primavera 150 dijual di angka 39.900.000 dan ini udah jauh lebih murah dibandingkan harga barunya yang sekisaran 50 sampai 65 juta. Setahu gua OTR Vespa Primavera tuh 48 dulu ya. Jadi gua kurang tahu lah. Pokoknya ini sekarang 39.900.000, surat lengkap hidup panjang. Langsung aja kontak ke Arumi Motor, deskripsi di bawah udah gua tulis semua alamat lengkap dan nomor WhatsApp-nya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.